Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi gradien dan persamaan garis lurus. Sebelumnya kita harus mengetahui rumus untuk gradien dan persamaan garis lurus dan kita akan membahas beberapa contoh soal. Untuk rumusnya, gradien garis atau gradien ini kita namakan kemiringan. Untuk gradien lambangnya itu adalah M. Untuk mencari gradien garis yang melalui dua titik, yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Sedangkan melalui satu titik X1, Y1, yaitu Y per X1. Atau melalui dua titik di mana titik pertamanya adalah 0,0. Kemudian untuk gradien dengan garis-garis yang sejajar, maka gradiennya sama. Sedangkan untuk gradien yang garis-garisnya tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Atau M2 sama dengan negatif 1 dibagi M1. Nah, untuk persamaan garisnya, jika melalui titik 0,0 dengan gradien M, maka persamaan garisnya adalah MX. Sedangkan melalui satu titik dengan gradien M, maka Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Dan melalui dua titik, maka Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh soalnya. Kita akan menentukan gradien garis AB. Jadi kalau menentukan gradien garis AB, bentuk soalnya seperti ini, titik harus ketemu titik. Nah, kalian harus ingat ya, kalau misalkan ke bawah dan ke kiri, maka nilainya negatif. Sedangkan ke atas dan ke kanan, maka hasilnya positif. Nah, di sini kita hitung dari B ke A atau A ke B. Nah, kita hitung dari B ke A. Rumus gradien adalah M sama dengan Y per X. Nah, kita hitung nih. Nah, jika digambarkan seperti ini. Kalau kita ke bawah, negatif ya. Jadi 1, 2, 3. Yaitu karena ke bawah negatif 3. Kemudian kita lanjutkan 1, 2, 3, 4. Nah, jadi si X-nya negatif 4 karena kita ke arah kiri. Jadi, gradiennya adalah M sama dengan Y per X, yaitu nilai yang ke bawah atau yang kita hitung ke atas, yaitu negatif 3. Dan X-nya ini adalah negatif 4. Jadinya negatif 3 per negatif 4, yaitu 3 per 4. Untuk contoh soal berikutnya, nah, sama caranya. Nah, di sini tinggal kita hitung mau ke atas atau mau ke bawah. Jadi kita coba ambil titik dari yang 6 ke 4. Nah, karena kita arahnya ke bawah, seperti ini, maka negatif 6 per, karena ini 4-nya ke kanan, maka dia positif 4. Jadi M sama dengan negatif 6 per 4, yaitu negatif 3 per 2. Nah, contoh soal berikutnya sama. Kita mau hitung yang ke atas atau ke bawah. Nah, kita akan hitung yang ke bawah, misalkan. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita hitung 1, 2, 3. Karena ke bawah, maka negatif 3 Y-nya. Sedangkan X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena arahnya ke kiri, maka negatif 6. Jadinya M sama dengan negatif 3 per negatif 6 sama dengan 1 per 2. Nah, karena di sini dia mintanya tegak lurus, tadi kalian harus ingat ya kalau tegak lurus, yaitu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya udah dapat nih, 1 per 2.
Jadi kita tinggal kalikan. Nih, 1/2 dikali M2. Jadi M2 sama dengan negatif 1 dibagi 1/2, yaitu M2 sama dengan negatif 2. Oke, contoh berikutnya. Di sini semoga kalian sudah paham ya. Oke. Contoh berikutnya. Gradien dari garis dengan persamaan 5x dikurang y kurang 12 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan sudah ada persamaannya, kita lihat saja tinggal di x-nya. Seperti ini kita bentuk dulu. Negatif y sama dengan negatif 5x ditambah 12. Jadi kita pindahkan si 5x dan 12-nya ini pindahkan ke kanan. Yaitu jadinya y sama dengan 5x negatif 12. Jadi negatif y dibagi negatif 5 yaitu 5x. Jadinya y-nya itu adalah 5. Jadi untuk melihat gradiennya kita lihat di x-nya, yaitu koefisien dari x-nya. Lanjut contoh berikutnya. Gradien garis melalui titik 5,8 dan 7,9. Tadi untuk mencari gradien dengan dua titik, yaitu Y2 dikurangi 1 per X2 kurang X1. Jadi tinggal kita substitusikan. Nah, Y2-nya adalah 9 dikurang Y1-nya 8 per X2-nya 7 dan X1-nya 5, jadinya 1/2. Lanjut, garis A dan garis B adalah dua garis yang saling tegak lurus. Jika gradien garis A adalah negatif 5, maka gradien garis B adalah, nah tadi kalian harus ingat kalau tegak lurus apa? Yaitu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, tinggal kita substitusikan. M1-nya yaitu negatif 5 dikali M2 sama dengan negatif 1. Maka karena di sini tanda kali, kita pindah jadi tanda bagi, yaitu M2 sama dengan 1/5. Negatif 1 dibagi negatif 5, jadinya positif ya. Oke, lanjut. Garis K adalah garis yang sejajar dengan garis M. Jika gradien garis M adalah 1/4, maka gradien garis K adalah, nah, kalau sejajar, maka gradiennya sama. Jadinya gradien garis K adalah 1/4. M1 sama dengan M2, maka M1 1/4 sama dengan M2. Nah, dari sini kalian sudah paham? Semoga kalian bisa paham ya. Soal berikutnya, gradien garis yang tegak lurus dengan garis melalui titik 0,2 dan 5,0. Nah, ini berarti dua titik ya. Karena kita mencari yang tegak lurus, kita cari dulu gradien yang pertama, yaitu dari dua titik ini. Yaitu rumusnya M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya 0 dikurang Y1-nya yaitu 2 per X2-nya 5 dikurang X1-nya 0. Hasilnya negatif 2/5. Di sini M1-nya. Kemudian karena rumus tegak lurus adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1 atau M2 sama dengan negatif 1, kita substitusikan M1-nya. Negatif 2/5 dikali M2 sama dengan negatif 1. Sehingga M2 adalah 5/2. Jadi negatif 1 dibagi negatif 2/5. Garis yang melalui titik A negatif 2, negatif 3 dan B 2, P memiliki kemiringan 1. Nilai P adalah, nah di sini kemiringan atau gradiennya bernilai 1. Untuk mencari gradien dengan dua titik, kita menggunakan
rumus M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, di sini M-nya itu kita sudah tahu nih bahwa nilainya 1. Y2-nya adalah P dikurang Y1-nya yaitu negatif 3 per X2-nya 2 dikurang X1-nya adalah negatif 2. Karena di sini P dikurang negatif 3, ingat jadinya P ditambah 3 dan 2 ditambah 2. Maka hasilnya yaitu 1 sama dengan P ditambah 3 per 4. Sehingga 1 kita kalikan dengan 4. Karena 4-nya di sini dibagi, pindah ke kiri jadi dikali. Jadi 1 dikali 4 sama dengan 4. 4 sama dengan P ditambah 3, sehingga nilai P adalah kita pindahkan 3-nya ke kiri, yaitu 4 dikurang 3. Karena 3-nya di sini positif, pindah ke kiri jadi negatif, sehingga P-nya adalah 1. Persamaan garis dengan gradien negatif 2 dan melalui titik 3, negatif 5. Nah, di sini ketahui gradiennya adalah negatif 2 dan titiknya 3, negatif 5. Maka pakai rumus yang Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y kurang negatif 5 sama dengan negatif 2 dikali X kurang 3. Nah, Y-nya ini jadi tambah. Y tambah 5. Sama dengan kita kalikan pelangi. Negatif 2 dikali X, kemudian negatif 2 dikali negatif 3. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Y ditambah 5 sama dengan negatif 2 kali X, negatif 2X. Negatif 2 dikali negatif 3 yaitu plus 6. Maka Y sama dengan, kita pindahkan 5-nya ini ke kanan. Y sama dengan negatif 2X ditambah 1. Oke, dari sini sudah paham? Nah, jadi kalian yang penting harus memahami bentuk soalnya terlebih dahulu. Contoh soal berikutnya. Persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X ditambah 1 dan melalui titik 3,0. Nah, di sini garisnya ternyata sejajar. Kalau sejajar berarti gradiennya sama. Nah, kita lihat nih gradien dari si garisnya. Nah, kalian ingat aja untuk mencari gradien kita lihat di koefisien si X-nya. Nah, di sini koefisiennya yaitu 2. Jadi, gradien satunya adalah 2. Maka, gradien satunya adalah 2. Maka, gradien 2-nya juga adalah 2. Oke. Karena sudah kita dapat gradiennya, maka kita tinggal mencari persamaan garisnya, yaitu menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Kita substitusikan. Y dikurang 0 sama dengan 2 dikali X kurang 3. Oke. Y sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 3 yaitu negatif 6. Titik 2, negatif 5 dilalui persamaan garis. Nah, di sini kita cari dulu gradiennya. Gradiennya tadi kalau dia satu titik yaitu Y1 per X1. Jadi gradiennya adalah negatif 5 per 2. Kalau sudah dapat gradiennya, tinggal kita substitusikan ke rumusnya. Sudah dapat gradiennya, kemudian sudah dapat titiknya. Berarti pakai rumus yang Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Jadinya Y ditambah 5. Kenapa ditambah? Karena Y dikurang negatif 5, maka Y ditambah 5.
M-nya tadi negatif 5 per 2. X dikurang 2. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal pindahkan. Nah, di sini 2-nya ini kan tadinya bagi. Kita pindahkan ke kiri, maka jadinya dikali. Jadinya 2 dikali Y ditambah 5. Sehingga 2 kali Y, 2Y ditambah 2 kali 5, 10. Sama dengan negatif 5 dikali X, negatif 5X, negatif 5 dikali negatif 2, yaitu plus 10. Hasilnya 10. 10 ini kita pindahkan ke kanan. Kita samakan. 10 dikurang 10 karena di sininya positif, pindah ke kanan jadi negatif. Jadinya sisa 2Y sama dengan negatif 5X. Jadinya Y sama dengan negatif 5 per 2X. Oke, untuk contoh berikutnya, diketahui negatif 4,2 terletak pada garis dengan persamaan AX ditambah 5Y dikurang 6 sama dengan 0. Maka nilai A adalah, nah kalau ketemu soalnya seperti ini, kita tinggal substitusikan saja si titiknya ini ke persamaannya. Nah, di sini X-nya itu negatif 4 dan Y-nya itu 2. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi tinggal kita substitusikan. A dikali negatif 4 ditambah 5 dikali 2. Kenapa di sini sama dengan 6? Karena di sini awalnya dia negatif di sebelah kiri. Jadi kalau pindah ruas jadinya positif. Jadi ya positif 6. A dikali negatif 4, negatif 4A ditambah 10. Maka negatif 4A sama dengan 6 dikurang 10. Jadinya negatif 4A sama dengan negatif 4. Maka A sama dengan 1. Oke, dari sini kalian bisa paham? Kita lanjut pada soal berikutnya. Persamaan garis pada gambar adalah, nah, kalian di sini bisa menggunakan rumus persamaan garis dengan dua titik, yaitu 5,0 dan 0,3, di mana di sini X-nya itu 5 dan Y-nya itu 3. Jadi, titik pertamanya itu adalah 5,0 dan titik keduanya adalah 0,3. Atau kalian juga bisa menggunakan gradien dan satu titik, di mana kita cari gradiennya dulu. Kita cari misalkan gradiennya di sini kita hitung ke bawah. Berarti negatif 3 per, karena ke kanan positif, jadi positif 5. Jadinya M sama dengan negatif 3 per 5. Kemudian kita menggunakan titik 5,3. Boleh seperti itu atau langsung dengan dua titik seperti ini. Jadi caranya sama saja. Di sini jika menggunakan dua titik, rumusnya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Maka kita tinggal substitusikan seperti ini. Lalu Y kurang 0, Y per 3 kurang 0 yaitu 3, sama dengan X kurang 5 yaitu X kurang 5, 0 dikurang 5 yaitu negatif 5. Maka hasilnya kita tinggal kalikan silang. Y dikali negatif 5 sama dengan 3 dikali X kurang 5. Seperti ini. Nah, jadinya hasilnya adalah negatif 5Y sama dengan, kita kalikan pelangi, 3 dikali X, 3X, 3 kali negatif 5 yaitu negatif 15. Jadinya Y sama dengan 3 dibagi negatif 5 dikurang 15 dibagi negatif 5. Yaitu Y sama dengan negatif 3 per 5X
negatif 15 dibagi negatif 5, yaitu plus 3. Jadi jawabannya yang A. Persamaan garis pada gambar adalah, nah di sini kalian bisa menggunakan gradien dan satu titik atau menggunakan dua titik. Coba kita menggunakan langsung yang dua titik caranya. Yaitu titik yang pertama adalah 6,0 dan 0, negatif 4. Karena dua titik, berarti kita pakai rumus yang Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Jadinya tinggal kita substitusikan. Y kurang 0 yaitu Y, negatif 4 dikurang 0 negatif 4 sama dengan X dikurang 6 per 0 kurang 6 yaitu negatif 6. Nah, kita kalikan silang. Y dikali negatif 6 yaitu negatif 6Y. Negatif 4 dikali X kurang 6. Jadinya negatif 4 dikali X yaitu negatif 4X. Negatif 4 dikali negatif 6 yaitu plus 24. Sehingga 4X dikurang 6Y dikurang 24 sama dengan 0. Jadi untuk menentukan persamaan garis ini, kalian bisa Y sama dengan, atau kita jadikan sama dengan 0. Tuh. Jadi tergantung kalian melihat jawabannya. Nah, jangan lupa untuk merubah posisi, maka dia akan berubah tanda. Di sini negatif 4X-nya itu tadinya negatif, maka pindah ruas jadinya positif 4X. Dan 24-nya ini ketika pindah ruas jadinya negatif 24. Persamaan garis yang melalui pangkal titik koordinat dan melalui titik 2,3 adalah, nah, kalian ingat ya, kalau misalkan titik koordinat itu adalah 0,0. Jadinya di sini dia melalui dua titik 0,0 dan 2,3. Maka rumusnya adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, dari sini kalian sudah bisa ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga penjelasan kali ini dapat kalian pahami ya, dan dapat bermanfaat bagi kalian. Memang belajar tidak lantas membuat kita langsung sukses, namun kebanyakan orang sukses adalah pembelajar yang sejati. Jadi semangat terus belajarnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.